Tibun Nabawi Web Series. Menurut Anda, kesehatan itu penting nggak? Sangat penting karena dengan kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas ibadah, bekerja, dan sebagainya. Manfaat herbal ketika dikonsumsi tiap hari ke badan, jadi daya tahan tubuhnya jadi lebih baik, lebih fit, nggak gampang sakit ya. Pengobatan Tibun Nabawi bagi saya perlu dilakukan oleh kedokteran modern gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Hamdan di BRC Media Indonesia. Kali ini episode Tibun Nabawi Web Series episode kedua ya, bersama Ustadz Maman di sini. Beliau adalah salah satu staf ahli dari BRC Berkah Internasional. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu hal yang menarik tentang Tibun Nabawi. Oke, sekilas saya menggambarkan tentang bagaimana saya berbincang bersama Kang Ian Al-Fatih kemarin ya, ketika membahas Tibun Nabawi di era-era abad ke-13-an. Ya, pada memang ditinjau dari zaman sekarang ini ya, banyak sekali berkembangnya teknologi kedokteran yang semakin pesat dan banyaknya riset penelitian berkaitan dengan ilmu kedokteran tersebut, yang termasuk di dalamnya adalah Tibun Nabawi, sahabat-sahabat ya. Di dalamnya memang banyak penelitian tentang salah satu teknik perawatan dan banyak sekali riset-riset obat-obatan yang muncul ke pasaran, yang memang obat-obatan tersebut siap dikonsumsi secara instan di zaman sekarang ini. Maka adanya keilmuan tersebut semakin membuat mata saya, mata kita ya, semakin nyata bahwa alam semesta ini secara alamiahnya telah menyediakan obat yang manjur untuk segala penyakit, sahabat-sahabat. Maka obat-obatan itu tidaklah sulit dicari dan beda dengan obat-obat dari bahan-bahan kimia yang sintesis, yang lambat laun akan menimbulkan efek samping pada tubuh kita. Insya Allah kita akan sedikit membahas tentang bagaimana perawatan secara Islam dan juga bagaimana pandangan obat-obatan secara Islam bersama Al Ustadz Maman di sini. Kita sapa dulu yuk Al Ustadz Maman. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kang Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan mencoba berbincang tentang bagaimana sih ilmu Tibun Nabawi ya, beserta perawatannya menurut Islam gitu, dan juga pandangan-pandangan obat-obatan yang memang direkomendasikan oleh ajaran Islam gitu Kang. Nah, sebelum ke situ, namun alangkah baiknya kita mencoba mendengarkan dulu untuk Kang Ustadz jelaskan tentang definisi obat atau yang lebih dikenal dengan herbal ya Kang. Baik, insyaallah. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, untuk ilmu Tibun Nabawi barangkali sudah sangat umum kita mendengar istilah herbal gitu, dan herbal ini sering dikaitkan dengan obat-obatan alami yang mungkin secara umum tidak ada di apotek gitu, seperti itu. Namun memang secara kosakatanya sendiri, herbal ini merupakan berawal dari bahasa Inggris ya, bukan dari bahasa Arab. Yeah. Dan memang awalnya disebutkan hanya untuk menyebutkan jenis-jenis tanaman. Jadi hanya tanaman saja yang memang dapat digunakan baik untuk masakan, kuliner, kemudian untuk pengobatan dan juga untuk keperluan spiritual
Jadi disebutkannya seperti itu, tidak sejenis tanaman. Bahkan ada dalam sebuah kamus lebih mendatai lagi, herbal ini hanya untuk penyebutan tanaman yang perdu gitu, yang berbentuk pohon. Tidak berbentuk pohon, hanya perdu saja, hanya dia berbunga kemudian bisa menghasilkan zat yang digunakan untuk obat-obatan gitu. Namun karena perkembangan sejarah dan juga tingkat popularitas tibu nabawi yang sangat besar, akhirnya istilah herbal ini pun menjadi meluas gitu. Kemudian yang contohnya misalnya kita tahu madu ya, salah satu jenis herbal yang sangat direkomendasikan dalam tibu nabawi karena disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Itu adalah bukan dari tanaman. Gitu kan, karena dia adalah berasal dari hewan, namanya hewan lebah. Meskipun hewan sendiri mengambil sumbernya tetap dari tanaman, yaitu dari nektar bunga ya, bermacam-macam jenis bunga. Nah, dari istilah ini pun juga kita mengetahui bahwa saat ini herbal dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lebih diidentikan dengan obat-obatan alami yang diambil dari alam, meskipun sudah dikemas secara modern, tetapi tetap mempertahankan komposisi asalnya, tidak mengalami banyak perubahan, tidak mengalami banyak diferensiasi dari sisi komposisinya, gitu. Hanya pengemasannya saja yang berbeda, dan supaya dia dapat didistribusikan atau dapat digunakan secara lebih luas dengan cara diawetkan. Tapi tanpa bahan awet, tetap hanya dikeringkan saja umumnya. Itu barangkali istilah herbal yang memang betul ya. Kalau orang yang belum terjun ke dalam nabawi suka bingung. Kok Kang masa sih ada susu kambing disebut herbal? Iya betul. Padahal kan susu kambing dari hewan ya gitu. Nah di sini kita harus memahami bahwa secara gramatikal bahasa mengalami perkembangan istilah dari hanya jenis tanaman meluas sehingga bahan dari hewan pun dapat dikatakan sebagai herbal. Bahkan tidak hanya itu, ada juga dari benda-benda yang bukan dari makhluk hidup yang juga sudah termasuk ke dalam istilah herbal. Contohnya adalah tanah. Tanahnya juga sama, bukan dari tanaman, tetapi kita sudah mafhum saat ini ada beberapa jenis herbal, merek herbal yang bahan dasarnya adalah dari tanah. Super sekali sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya. Semakin menarik ya perbincangan kita di sore hari ini. Insya Allah kita lanjut nih untuk mungkin memang banyak sekali ya Kang Ustadz untuk jenis-jenis herbal yang sudah muncul di zaman sekarang ini ya. Dan mungkin Kang Ustadz bisa menyebutkan apa saja sih herbal yang direkomendasikan atau disarankan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu Kang. Ya baik. Di dalam bab tibu nabawi kita sering mengklasifikasikan herbal dalam 3 jenis lah kurang lebih. Yang pertama yang paling istimewa adalah herbal sunnah kita sebutnya. Yakni adalah jenis golongan herbal yang direkomendasikan atau tercantum di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan, di dalam Al-Qur'an disebutkan madu sebagai obat atau penawar bagi manusia. Nah itu yang paling kita ketahui bersama. Selain madu pun di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada beberapa herbal, di antaranya ada zaitun, ya, kemudian ada kurma, gitu ya, dan jahe misalnya juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan beberapa herbal lain yang meskipun penyebutannya bukan sebagai obat, tetapi dia adalah makanan atau minuman yang Allah berikan nikmat kepada ahli surga. Meskipun itu makanan di dunia, misalnya ada anggur, delima gitu ya, atau kurma sekalipun juga kita temui di dunia. Dan kita menyebut bahwa herbal yang seperti itu, yang Allah jelaskan sebagai sebuah nikmat nanti di akhirat, tetapi barangnya ada di dunia, itu merupakan herbal yang bermanfaat bagi manusia saat ini. Artinya gini, herbal ini bakal kita ketemu di surga. Berarti kalau di dunia pun juga pasti nilai manfaatnya lebih besar dibandingkan yang tidak disebutkan. Gitu ya. Kemudian di dalam hadis, kalau di dalam hadis Nabi lebih banyak lagi yang dijelaskan. Salah satu yang utama perlu dijelaskan di sini adalah
Habatus sauda atau jintan hitam yang kita kenal saat ini sudah banyak testimoni orang menggunakan habatus sauda memiliki efek kesembuhan yang luar biasa. Iya. Ada juga herbal seperti susu unta, kemudian ada herbal gurah, Iya. kemudian ada daun bidara, ada kayu gaharu, ada siwak gitu ya. Iya, Kayu iya. siwak itu juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi dan memang sangat banyak. Namun yang dari sekian banyak itu yang saat ini beredar sebagai produk herbal di lembaga-lembaga Tibun Nabawi ya dari tadi yang saya sebutkan. Jadi tidak lebih dari 10 atau mungkin belasan gitu yang sudah disebutkan. Dan keistimewaan herbal sunnah ini satu karena memang ada nas atau dalil yang menjelaskan. Jadi kalau sudah nas atau dalil, umumnya orang mafhum dan tidak banyak yang berdebat atau berargumen lain gitu. Dan memang kalau dikaji sekalipun secara ilmiah herbal sunnah ini memiliki kandungan yang luar biasa lebih dibandingkan herbal-herbal yang lain. Nah, selain yang sunnah, nanti juga penjelasannya ada tentang herbal yang sifatnya lokal. Tidak ada dalil, tapi secara tradisional atau secara alami masyarakat menggunakannya dari secara turun-temurun dari nenek moyang. Seperti misalnya kalau di Indonesia kita sebutlah pegagan. Pegagan sangat terkenal sekali sebagai obat-obatan herbal yang selalu ada di setiap toko herbal misalnya. Tapi secara dalil itu tidak ditemukan. Nah, seperti ini pun juga ada tingkatannya tersendiri namanya herbal lokal atau herbal watonia. Itu juga sama memiliki kelas tersendiri. Baru yang lain, herbal jenis yang lain adalah namanya herbal yang spesifik terhadap sebuah pengobatan. Misalnya herbal untuk penyakit apa, herbal untuk mengatasi apa, herbal mencegah apa. Baru nanti ada klasifikasi yang ketiga yang bisa kita pelajari bersama. Subhanallah ya, memang sangat mendetail sekali ya kalau dirincikan satu-satu. Tapi saya sempat berpikir karena tadi ya seperti kayu siwak itu saya pernah baca di salah satu menjadi bahan salah satu kandungan pasta gigi ya kalau saya. Ya betul. Nah, saya sempat berpikir jadi seperti ini. Apakah dengan mengkonsumsi herbal gitu ya akan bisa sembuh total kalau istilahnya orang yang terserang penyakit gitu ya tanpa pengaruh obat-obatan kimia sekalipun gitu. Oke, baik. Saya telusuri dulu sejarahnya mengapa munculnya ada golongan obat herbal dan golongan obat kimia. Memang ketika zaman Rasulullah sekalipun sudah ada yang namanya obat mungkin semi kimia ya. Jadi dia dibuat langsung oleh manusia melalui bahan-bahan yang awalnya tetap dari alam gitu. Dikemasnya secara modern dan ada perubahan komposisi lah di dalamnya gitu. Ada lagi orang-orang yang menggunakan pengobatannya yang alami, tidak banyak mengalami perubahan yang sekarang kita sebut sebagai herbal. Dan memang di dalam Islam itu ada sebuah kaidah ya, baik dari Rasulullah, para sahabat maupun para ulama yang menjelaskan Tibun Nabawi menyebutkan mereka lebih memilih bahan-bahan yang sifatnya alami atau berbahan dasar tunggal dibandingkan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya sintetik atau buatan gitu. Meskipun mereka bukan seorang ahli kedokteran, namun kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa pemilihan herbal itu jauh lebih baik atau sangat disarankan saat masih ada pilihan dibandingkan dengan obat kimia. Alasan logisnya adalah karena herbal itu secara komposisi sangat mirip dengan makanan kita. Makanan kita kan alami ya, nasi, kemudian lauk pauk ataupun sayur mayur, itu semua adalah langsung diambil dari alam, hanya prosesnya dimasak sekali ketika kita mau mengkonsumsinya. Nah, herbal pun sama, dia secara pengkonsumsian akan dimetabolisme oleh tubuh dalam waktu yang cepat, barangkali hanya setengah hari, 1 hari ataupun maksimal 2 hari sudah dimetabolisme, sudah keluar dari tubuh. Sementara obat kimia yang menjadi alasan kenapa dia dihindari secara logisnya adalah karena memungkinkan herbal ini dimetabolisme oleh tubuh atau dicerna dalam waktu yang lebih lama. Sehingga kalau terlalu lama atau dibandingkan dengan makanan biasa di dalam tubuh, sangat mungkin mengendap dan tidak bisa dikeluarkan.
Meskipun sebetulnya bertahap ya, tapi karena kita mengonsumsi makanan yang tidak selalu sehat dengan pola hidup yang saat ini banyak marak di masyarakat, khawatir menyebabkan masalah atau sakit di kemudian hari. Namun gini, tidak juga menjadi anti terhadap obat kimia. Tidak boleh seperti itu. Ketika memang situasinya obat herbal sedang tidak ada atau mungkin sangat membutuhkan pertolongan obat kimia yang lebih keras disebutnya, maka itu pun bisa kita lakukan asal kita sudah mengetahui atau meyakini halal tidaknya obat kimia tersebut. Karena ini patokannya yang disebut obat herbal biasanya yang buat adalah produsen muslim. Nah, kalau yang buat ada produsen muslim kita lebih yakin atau lebih tenang karena pastilah dia sangat memperhatikan istilah halal haram. Tapi kalau obat kimia kita tahu produsennya jarang sekali yang muslim. Kalaupun ada diproduksi di dalam negeri misalnya, tetap bahan-bahannya impor. Itu makanya kita jarang sekali ketemu labelisasi halal atau sertifikasi halal pada obatan kimia. Sementara pada herbal itu sudah sangat pasti meskipun secara pendaftaran sertifikasi halal MUI belum ada, tapi mereka sudah memperhatikan minimal cangkang kalau dalam kapsul itu selalu menyertakan label halalnya, label halal cangkangnya sudah ada. Dan mungkin Kang Ustadz, apakah sama gitu ya ketika kita mengkonsumsi herbal secara berlebihan atau mungkin ada menimbulkan atau menyebabkan efek samping yang tidak inginkan gitu? Ya baik. Mengenai istilah herbal itu tidak ada efek samping nih, sering menjadi isu hangat juga. Sebetulnya gini, gitu ya? Setiap obat, terutama obat kimia dikonsumsi ini kadangkala memberikan efek samping dan dikatakan pastilah kan ada efek sampingnya karena memang ketika sebuah bahan masuk ke dalam tubuh, sebuah bahan kimia masuk ke dalam tubuh, dia akan mempengaruhi sebuah organ dalam artian memberikan efek terapi, tapi di sisi lain dia akan memberikan efek juga terhadap organ yang lain. Nah, efek terhadap organ lainnya inilah yang sering kita sebut sebagai efek samping, efek yang sering terjadi, tetapi bukan sebetulnya itu yang diharapkan, hanya selalu menyertai ketika seseorang mengonsumsi obat. Gitu. Nah, dalam kaitannya dengan herbal, memang sebetulnya tetap ada yang namanya efek samping. Tapi Kang Hamdan bukan karena masalah dosis nih. Efek samping ini terjadi karena biasanya ada kekurangan pahaman dari pasien ataupun terapis yang menyampaikannya terhadap herbal itu sendiri. Misalnya ada sebuah herbal yang memang ketika masuk ke dalam tubuh dia akan merangsang pengeluaran panas sehingga tertimbul dehidrasi. Itu pasti ketika sudah orang dehidrasi, minumnya kurang, sakit kepala. Jadi munculnya sakit kepala di sini bukan herbalnya yang jelek, tetapi karena memang kondisi cara pakainya ataupun saran yang harusnya disampaikan tidak dilakukan gitu, seperti itu. Namun kalau obatan-obatan kimia memang sudah harus atau wajib disampaikan dalam label obat-obatannya, dan mereka rata-rata pasti ada yang namanya kontraindikasi atau orang penyakit yang tidak boleh menggunakan obat tersebut beserta efek samping yang terjadi apabila seorang pasien mengonsumsi obat kimia. Nah, mengenai efek yang berlebih, sebetulnya istilah yang lebih tepat bukan efek samping, tapi namanya efek toksik atau efek racun. Semua obat, bahkan semua makanan, ketika dosisnya melebihi dosis yang ditentukan, pasti ada yang namanya overdosis, tapi bukan overdosis kematian ya. Overdosis artinya mengalami hyperaktivitas atau efeknya efek beracun gitu. Kalau obat kimia pasti ya dinaikin setengah kali dari yang harusnya dikonsumsi, bisa jadi sudah menjadi efek toksik atau berbahaya. Tapi herbal karena memang secara komposisi lebih variatif dan bahan-bahannya saling melengkapi, range dosisnya lebih luas. Ya, mungkin sama dengan makan kita sehari-hari. Kalau kita mengonsumsi nasi biasanya satu piring satu kali, kalau dilebihin setengah masih kena kuat ya gitu. Kecuali kalau sudah ditambah menjadi 4 atau 5 kali lipat, pasti bakal keluar lagi dari tubuh kita. Nah, jadi efek berlebihan dari dosis herbal ini biasanya terjadi satu karena memang tidak paham dengan sifat atau karakter dari jenis-jenis herbal itu sendiri. Yang kedua adalah karena memang melebihi yang sangat tinggi. Harusnya misalnya cuman 3 kali 3 kapsul sehari, ini
3 kali lipat lebih tinggi. Ya paling tidak pasti dampak tubuhnya menjadi tidak nyaman. Yang berpengaruh dengan terlalu banyak dosis ini adalah metabolisme yang terlalu tinggi. Akhirnya minimal yang terjadi adalah tubuh yang lemas, tidak bisa beraktivitas, dan tubuh berusaha untuk mengeluarkan sisa-sisa herbal yang dimakan karena berlebihan. Bisa melalui keringat, melalui air kencing, ataupun melalui BAB. Sehingga seorang pasti tetap butuh istirahat atau bed rest lah gitu ketika tetap mengonsumsi herbal ini secara berlebihan. Makanya tetap ketika sahabat-sahabat mengonsumsi herbal tetap minta saran ataupun dosis yang tepat dari para praktisinya masing-masing. Oke, menarik sekali sahabat-sahabat BRC Media Indonesia ya. Di kesempatan hari ini cukup menarik perbincangannya ya. Memang mengkonsumsi obat itu harus dengan aturan dokter, dan begitupun mengkonsumsi herbal ya harus dengan anjuran sang terapis ya. Ya betul harus selalu memperhatikan. Iya, dan mungkin untuk terakhir Kang Ustadz, untuk kesimpulan dari pembahasan ini untuk closing statementnya. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, herbal atau pengobatan herbal memang ada dalam semua jenis pengobatan. Dari pengobatan Islam, pengobatan Cina, atau berbagai pengobatan sesuai dengan peradaban manusia lainnya. Dan kesadaran manusia untuk mengonsumsi bahan-bahan yang alami atau istilah kerennya back to nature saat ini sedang menjadi booming sekali. Nah, kita dalam Tibu Nabawi patut bersyukur karena Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in sudah memberikan arahan untuk kita untuk lebih mendahulukan atau memprioritaskan pengobatan yang alami sebelum atau dibandingkan dengan pengobatan-pengobatan yang lain. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga diri kita untuk tetap sehat dan juga lebih memilih makanan-makanan yang sehat. Karena herbal pun dalam kajian Islam tidak berbeda halnya dengan makanan. Kalau dalam kaidah herbalis disebutkan, jadikanlah obat sebagai makanan dan jadikan makanan sebagai obat gitu. Dapat dikonsumsi setiap saat atau sesuai dengan jam makan kita misalnya, namun dosisnya disesuaikan oleh para terapis yang diperlukan. Nah, inilah yang harus kita menjadi mindset diri kita. Ketika sedang sakit, ketika sedang mengalami tubuh yang tidak nyaman, yang harus muncul di otak kita pertama kali adalah bahan herbal. Baru ketika bahan herbal mungkin sedang tidak terlalu banyak membantu atau memang sedang dibutuhkan kekuatan terapi yang lebih keras lagi, barulah di sana obat kimia dimunculkan gitu. Mudah-mudahan dengan mengonsumsi herbal tubuh kita menjadi lebih sehat, tidak menabung racun di dalam tubuh kita, karena herbal itu termasuk bahan yang segera dikeluarkan oleh tubuh kita. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalani aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Kang Ustadz Maman ya. Beliau adalah salah satu staf ahli dari BRC Berkah Internasional. Ya, jikalau sahabat-sahabat BRC Media Indonesia dimanapun Anda berada yang mendengarkan di episode kedua web series ini, ya, jikalau ada pertanyaan ataupun komentar dan kritik, mungkin Anda bisa menuliskannya di komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk terus subscribe ya, berlangganan di Tibu Nabawi web series, dan tetap semangat. Semoga kita selalu sehat dan menjalani hidup lebih baik. Saya Hamdan bersama Kang Ustadz Maman mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibu Nabawi web series.